Perkenalkan, nama saya Nugroho Bima Yuda, NPM 171442078. Di sini saya ingin sebelumnya perkenalkan saya dari bimbingan konseling. Terus saya dari perguruan Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan hasil saya ketika saya berada di kecamatan kantor urusan agama Kecamatan Nggodean. Yang pertama adalah profil lembaga. Nama lembaga adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nggodean. Alamatnya berada di Ngabangan, Sidoluhur, Nggodean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi dari Badan KUA Nggodean. Kondisi dari Badan KUA Lembaga KUA Kecamatan Nggodean dipimpin oleh Bapak Nasruddin Sugianto SAG MSI. KUA merupakan badan yang dibentuk oleh Kementerian Agama yang ditugaskan di tiap-tiap daerah ataupun di tingkat kecamatan dalam hal mengurusi masalah pernikahan. Selain mengurusi masalah pernikahan, Kantor Urusan Agama juga struktur pegawainya terorganisir dan mempunyai bagian-bagian sendiri. Kantor KUA mempunyai ruang kepala KUA, ruang administrasi, dan ruang ijab kabul. 2. Ketiga, semua pegawai KUA ramah dalam melayani orang-orang yang ingin mengurusi surat pernikahan di kantor KUA Nggodean. Bidang yang dikerjakan dari badan KUA tersebut adalah menerima pelayanan pada pendaftar nikah, memberikan pengarahan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan. 2. Memeriksa calon pengantin, memeriksa tentang kesiapan calon pengantin dan saksi nikah dari segi fisik, psikis, material maupun agama dengan sesi konseling pranikah. 3. Memeriksa data pernikahan. Kalau di KUA itu namanya caraka. Bagian surat menyurat yang tugasnya memeriksa kelengkapan data calon pengantin maupun saksi nikah agar tidak ada kesalahan data. Mempersiapkan dan melaksanakan pernikahan, menginput data syarat-syarat yang akan dijadikan berkas ke Kementerian Agama dan menerbitkan akta nikah. Sampai pada melaksanakan pernikahan, penghulu dalam proses menikahkan bisa dengan cara mendatangkan ke rumah maupun datang langsung ke KUA dalam melaksanakan ijab kabul. Terus di kantor urusan agama juga ada yang namanya tokoh agama. Nah, di situ dia memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok pengajian di wilayah Nggodean. 7. Kegiatan pembelajaran Al-Quran. Dalam kegiatan pembelajaran keagamaan lembaga KUA membentuk kelompok ROIS adalah organisasi pembelajaran agama yang sifatnya memperdalam ilmu agama. Ada lagi yang bekerja di bidang input data pernikahan, menginput data syarat-syarat calon pengantin dan membuat kartu nikah. 9. Bagian laporan keuangan, mengeluarkan dan memasukkan keuangan dan operasional dalam pembiayaan KUA seperti listrik, wifi, terus membeli kertas. 10. Pembimbing konseling pranikah, pembimbing menanyakan kesiapan dalam menikah mengenai kesiapan segi mental, segi fisik, segi materi, komunikasi dengan pasangan, dan komunikasi dengan mertua. Pengetahuan seks, terus manajemen mengelola stres itu juga termasuk dalam bimbingan konseling pranikah.
Pengembangan sumber daya manusia, di kantor urusan agama macam-macam tingkat pendidikannya semua pegawai di KUA. Satu, ada yang pendidikannya S2 itu ada 2 orang sebagai ketua yang ada di KUA dan sebagai penghulu. 2, ada yang pendidikannya S1 ada 4 orang sebagai layanan informasi, sebagai tenaga administrasi dan keuangan. 3, ada yang pendidikannya SMA itu ada 2 orang di bagian keagamaan yang tugasnya memberikan penyuluhan dan memberikan siraman rohani kepada warga Kudian. Permasalahan yang muncul selama 1 tahun terakhir, kalau dari segi KUA tidak begitu ada masalah karena kami kaitannya dengan pelayanan. Misalkan ada permasalahan kan soal pekerjaannya masing-masing pegawainya, tinggal dikembalikan kepada mereka. Permasalahan apa biar diselesaikan sendiri. Kalau konflik masalah personal tidak ada karena pegawainya di sini sudah tua-tua. Yang penting bekerja sesuai koridor dan batasan masing-masing dari setiap bagian-bagiannya. Permasalahan yang ada di tengah pandemi virus COVID-19 ini memang pernikahan diatur dengan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan dibatasi jumlah pengunjungnya, dan juga perasaan diberi pemahaman agar mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di KUA. 3, masalah perwakafan tanah. Biasanya masalah yang terjadi adalah pada saat pengurusan surat menyurat itu terkadang suratnya masih ada yang kurang. Kalau tidak ya dari ahli warisnya yang ingin meminta tanahnya kembali. 4, permasalahan orang yang mau menikah, terkadang surat-surat yang belum lengkap dari pihak pemohon. Solusi permasalahan yang pernah dilakukan oleh lembaga KUA adalah, karena kita sifatnya hanya sebagai pelayan administrasi, maka jika ada masalah, untuk menyelesaikan masalah itu tergantung masalahnya dari segi apa terlebih dahulu. Misalnya masalah kekeliruan data dari pegawai, ya kita bantu secara bersama-sama agar masalahnya cepat selesai. Kalau masalah dari segi orang yang mau menikah, biasanya kurangnya syarat-syarat pernikahan, kita kembalikan kepada individu yang bersangkutan tersebut untuk melengkapi surat-suratnya dan mengarahkan apa saja yang masih kurang dari berkas tersebut. 3, kalau permasalahannya mengenai perwakafan tanah, ya biasanya surat-surat yang belum lengkap, maka disuruh melengkapi terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Dari rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling, identifikasi kebutuhan layanan adalah, saya sebagai praktikan menyimpulkan bahwa identifikasi kebutuhan layanan BK yang diberikan mengenakan konseling individu di lembaga KUA sebagai berikut. 1. Masalah yang sering terjadi di KUA adalah masalah syarat administrasi dari pihak pemohon. Belum lengkapnya yang ingin melangsungkan pernikahan sehingga dikembalikan dan suruh melengkapi terlebih dahulu agar proses pernikahan berjalan dengan baik. Masalah mengenai perwakafan tanah, surat-surat terkadang belum lengkap dari pihak pemohon sehingga diminta untuk melengkapi untuk sebagai bukti administrasi dan legalitas badan hukum. 3. Memberikan sertifikasi arah kiblat kepada masjid, karena masih ada sebagian masjid di wilayah Kudian belum mempunyai sertifikasi arah kiblat. Sasaran layanan bimbingan dan konseling yang
Saya sebagai praktikan dalam memberikan sasaran layanan bimbingan luar sekolah kepada calon pengantin dan wali nikah. Untuk calon pengantin, menanyakan sejauh mana Anda mengenal pasangan. Setelah mengenal dan jalan sampai ke hubungan yang lebih serius, pernahkah melakukan hubungan apa saja? Bagaimana kesiapan psikis dan mental Anda dalam menyelesaikan konflik masalah yang terjadi di antara kedua belah pihak? Bagaimana intensitas komunikasi dengan pasangan Anda? Bagaimana intensitas sosial kedua belah pihak kepada mertua? Bagaimana kesiapan Anda dalam material dan bagaimana mengelola manajemen keuangan keluarga? 7. Sejauh mana Anda mengenal seks yang sehat? 8. Bagaimana Anda merencanakan program anak? 9. Bagaimana memberikan makanan dan gizi yang cukup untuk keluarga Anda? Untuk wali nikah, 1. Menanyakan kesehatan wali nikah dari segi fisik dan psikis. 2. Merestui dan mendampingi menikahkan saat proses pernikahan putra-putrinya. 3. Menanyakan perihal kejiwaan wali nikah. Untuk teknik pelaksanaan layanan, saya sebagai praktikan dalam melakukan teknik pelaksanaan layanan BK luar sekolah dengan menggunakan metode wawancara dan konseling individu kepada calon pengantin dan wali nikah secara langsung sebagai rujukan dan kontribusi bimbingan dan konseling luar sekolah dalam memberikan layanan bantuan dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lingkungan keluarga. Rencana pelaksanaan layanan konseling keluarga. Tujuan layanan responsif bidang layanan keluarga. Manfaat layanan meningkatkan rasa tanggung jawab di dalam keluarga, memahami permasalahan dan tanggung jawab dalam keluarga. Materi. 1. Pengertian BK keluarga. 2. Cara mengatasi permasalahan pernikahan. 3. Tugas dan kewajiban sebagai calon manten. Metode pelaksanaan. Saya sebagai praktikan dalam memberikan metode pelaksanaan menggunakan wawancara dan konseling individu maupun menggunakan konseling kelompok. Kebutuhan dan sasaran layanan. 1. Meningkatkan layanan individu dan menggunakan konseling kelompok kepada calon pengantin. Tujuannya agar calon manten dapat memahami makna pernikahan. 2. Calon manten dapat memenuhi hak dan kewajiban tugas dalam pernikahan. 3. Membantu keluarga sakinah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. 4. Permasalahan tentang spiritual agama. Manfaat: memahami kewajiban ataupun tugas setiap masing-masing anggota keluarga dalam pernikahan. 2. Mewujudkan keluarga yang ideal, harmonis dan sakinah, mawaddah warahmah. 3. Memiliki rasa tanggung jawab di dalam pernikahan. Sasaran layanan kepada calon pengantin dan wali nikah. Kesimpulan: sebagian instansi Kementerian Agama yang paling depan secara teknis, kantor urusan agama merupakan ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan berbagai pihak demi tercapainya program kerja yang optimal, khususnya pembangunan di bidang agama. 2. Semua program kerja kantor urusan agama Kecamatan Hudian berjalan dengan baik dan ramah dalam melayani masyarakat dengan senang hati. 3. Menyelesaikan layanan keagamaan kepada masyarakat Hudian lewat pengajian sehingga tingkat ketakwaan kepada Allah semakin meningkat. Saran untuk prodi BK. Besar harapan saya agar Prodi BK dan dosen BK untuk menambah materi berkaitan dengan BK keluarga yang lebih spesifik di mata kuliah BK keluarga agar mahasiswa
memahami problematika permasalahan yang sebenarnya yang ada di ranah keluarga dan cara memberikan layanan yang tepat di lembaga dakwah tersebut.